Ya seakan-akan ilmu itu yang diamalkan itu seperti lampu lah. Sasar banyak ilmunya, banyak amalnya, nang ikhlas tadi sasar batarang hatinya lawan pikirannya. Menyebatarang bersenang itu aja. Itu aja. Memang yang dicari orang kan jalannya, bahkan disuruh oleh Tuhan itu jalannya jalan lapang juga. Disuruh jalan lapang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta jalan yang dapat nikmat. Nikmat itu kan lapang artinya. Jadi yang dicari jalannya jalan yang lapang gitu. Apabila pikiran lapang, hati senang, iya sudah. Biar berduit namun hati kada lapang, biar pangkat tinggi namun pikiran kada senang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta nang lapang. Biar banyak urusan tapi kada lapang, biar kada bisi urusan tapi senang. Nah itu nang dicari jalan ini, jalan lapang dan senang. Sesuai doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan nang dimurkai, bukan jalan sesat. Kalau dimurka tentu kada lapang, kalau sesat tentu kada senang. Nah itu. Laki-laki bini-bini disuruh supaya berjalan di jalan senang lapang. Jadi bininya lapang, lakinya lapang, anaknya lapang, abah umanya lapang. Itu kayak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Modal utama alim dulu serumahan itu. Kada kawa alim kecuali belajar dulu. Oleh sebab itu ingat-ingat kawan perguruan yang melajari. Jangan lupa kacang daripada kulitnya. Nang asal melajari itu siapa dulu? Itu nang asal mengunjungi makanan tak jadi sehingga seorang merasa kanyangnya. Jangan lupa loh nang asal mengunjungi makanan tak. Jangan banyak sudah kanyang kada ingat lagi lawan nang asal menanam makan asal tadi. Lupa kacang dari kulitnya itu. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم منبع الأسرار الغيبية والأنوار الملكوتية. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seperti sumber dari ilmu-ilmu rahasia yang kada bisa dilihat itu, dan cahaya-cahaya yang dinisbahkan kepada alam-alam yang tidak dapat dilihat dengan mata itu. Wa kullu man wasala ilaihi darratan minha fama hiya illa min bahrihi az-zakhir wa sirrihi al-ghami sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setiap orang yang sampai kepada orang itu setetes daripada ilmu batin tadi, maka tidak bisa sampai ke orang itu kecuali timbul dari lautan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam dan rahasia Rasulullah SAW yang lebar. Jadi semua orang yang alim, semua orang yang ahli ibadah, melainkan ilmunya itu dan ibadahnya itu adalah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak datang dari Rasulullah, semua ilmu dan ibadah itu ditolak. Sama dengan sasat.
apabila yang datang dari Rasulullah semuanya benar. Kama qila ma arsala ar-rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmalu illa waqaha al-mustafa ahmadu habibuhu mukhtaruhul mursalu wasitatan fiha wa aslun laha wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Artinya tidak mengutus oleh Allah yang kasih sayang akan rahmatnya kepada siapapun, baik naik maupun turun. Jadi semua rahmat yang dari Allah diutus kepada siapa yang dikehendaki mendapat rahmat itu, baik yang di atas malaikat maupun yang di bawah. Siapa aja, apa aja yang dapat rahmat dari Tuhan yang Rahman, baik di alam malakut maupun alam mulki, baik nang khusus maupun umum malaikat. Rasulullah SAW adalah perantara dan modal dari rahmat itu semuanya. Yang mengetahuinya ini orang yang waras utaknya. Tapi kalau orang ada waras utaknya, maka inya menghilangkan akan wasilah dan wasitah ini. Jadi inya kada hormat kepada Rasulullah SAW. Padahal siapa dulu asalnya? Orang alim sebabnya Rasulullah jadi alim. Orang pak ibadat sebabnya Rasulullah jadinya pak ibadat. Orang sugih sebab Rasulullah jadi sugih. Orang berpangkat sebab Rasulullah jadi berpangkat. Orang hidup sebab Rasulullah jadi hidup. Orang sehat sebab Rasulullah jadi sehat. Orang bergerak sebab Rasulullah jadi bergerak. Berdiam sebab Rasulullah jadi berdiam. Melihat, mendengar, makan, minum, berpakaian, berrasa sebagainya, sebab semuanya itu sebabnya Rasulullah SAW. Jikalau tidak ada Nur Muhammad, maka tidak ada alam semesta. Tinggal lagi apakah kita termasuk orang yang syukur kepada Rasulullah ataukah kita tinggalkan Rasulullah. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita serumah tangga untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan pula warganya. Amin Allahumma amin. Lakinnahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma kana al-mashra'a wal-mab'utha bil-amri al-'am al-mukallafa bihi al-khawas wal-'awam lam tadhhar minhu min tilka al-haqa'iq illa rumuzun qalilatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala adalah dia utusan Allah Ta'ala kepada seluruh alam semesta, yang disuruh mengikut akan dia oleh orang-orang yang alim dan orang yang tidak alim. Karena Rasulullah ini utusan kepada semua masyarakat, sedangkan masyarakat terbagi dua, ada masyarakat khas, ada masyarakat am. Sidin diutus ke seluruh alam. Oleh sebab itu tidak ada tampak dari Rasulullah dari ilmu hakikat sedikit pun, kecuali hanya isyarat belaka.
illa rumuzun qalilatun yushiru biha illa anna rawqaha wal wusula ilaiha la yanalu illa man kana hawahu taba'an lima ja'a bi sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang jelas dari apa-apa kata dan perbuatan Rasulullah itu adalah isyarat. Dengan isyarat itu orang bisa mendapat paham akan dia. Siapa yang mendapat paham isyarat itu? Yaitu orang yang sudah hawa nafsunya mengikuti akan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau hawa nafsu itu ingin masyhur, Rasulullah memberikan isyarat yang harus masyhur atau khumul tadi. Nah, lalu si hawa ini betul. Nah, janganlah memasyhurkan diri, sembunyikanlah diri. Nah, karena Rasulullah memberikan isyarat sembunyikan diri. Walaupun kita ingin memasyhurkan diri, tapi kalau Rasulullah memberi isyarat begitu, ya udah kita turut saja apa perintah Nabi. Seperti yang ujar Nabi, idza ra'aita syuhan mudha'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'atharatan wa ijabatu li ra'yin bi ra'yin fa 'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Ini Rasulullah memberikan isyarat kita. Apabila sudah nampak dilihat oleh mata, orang-orang kaya pelit, orang alim, orang-orang jahil sudah memegang sebagaimana orang alim pekerjaan. Nah, kemudian dan masalah bangunan-bangunan dunia diutamakan. Wa ijabatul dira'yin bira'yin, dan masing-masing orang-orang merasa benar. Walaupun inya termasuk 72, tapi perasaannya inya bujur. Macam apa? Padahal salah, tapi perasaannya bujur macam apa? Apabila sudah masing-masing kayak itu keadaan di dunia, fa'alaika bil khassati nafsik, nyawa urus diri sendiri aja. Wada'il awam, lepaskan masyarakat awam. Itu Rasulullah memerintahkan itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah inya melihat keadaan situasi dan kondisi. Kalau udah situasi begini, kondisi begini, Ahlus Sunnah begini. fattabi'hu mumtathilan ma arada bihi ta'ala fi sya'ni ittiba'i. Maka hendaklah ujar musallaf pengarang kita ikuti aja apa aba-aba dari Rasulullah SAW. Bagaimana isyarat Nabi kita ikuti aja udah. Qala, karena Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul lahum ya Muhammad. Ini di dalam surah Al-Imran ayat 31. Sampaikan olehmu kepada mereka ya Muhammad, jikalau kamu itu mencintai Allah yang sebenar cinta, niscaya tandanya mengikuti aku. Apabila ujarku kayak ini, ikan melaksanakan. Jangan berpikir lagi apabila jalan Nabi sudah fa'alaika bi khassati nafsik wada'il awam, ya udah, ada usaha lagi menggaduh orang awam, ada usaha lagi, ada usaha sebut Nabi madahkan tinggalkan aja udah, kenapa? Yuhibbukumullah ay yuhibbukumullah.
yuhibbukumullah yuhibbukumullah, niscaya memberi pahala akan kamu oleh Allah. Itu menurut tafsir Jalalain. Wattabi'hu ala sabili azimati qulillaha thumma istaqim, dan ikuti olehmu akan Rasulullah SAW atas jalan berpegang teguh kepada qul Allahumma istaqim. Artinya a'budullah ma'al istiqamah. Aku ini menyembah Allah dengan istiqamah. Titik. Qulillah thumma istaqim. Katakan olehmu, aku menyembah Allah dengan istiqamah. Wa qawlihi ta'ala qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 91. Qulillah artinya kul anzalahu Allah. Sampaikan ya Muhammad, yang menurunkan Quran ini Allah. Qulillah yakni kul anzalahu Allah. Quran ini yang menurunkan Allah. Ya mudah-mudahan kita serumah tangga ini selalu ada perhatian kepada yang diturunkan Allah ini, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan ada perhatian serumah tangga kita dengan Quran. Sesudah kamu itu memperhatikan Quran yang diturunkan Allah, bagaimana masyarakat? Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun thumma utrukhum fi batilihim yal'abun. Kemudian manusia-manusia yang meninggalkan Al-Quran seakan-akan mereka itu berenang, bermain-main di sungai kesalahan, kebatilan. Maka Muhammad biarkan mereka itu bersenang-senang di kolam renang kebatilan itu. Jadi Rasulullah dan umatnya disuruh memperhatikan Quran. Orang yang tidak memperhatikan Quran, biarin, jangan digaduhi walaupun dangsan. Karena orang itu ngarannya asik berkunjung di kolam renang kesalahan. Qul Allah anzalah summa dharhum utrukhum fi khawdihim fi batilihim yal'abun. Wa qawlihi ta'ala, dan lagi firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unata ala umurikum bis-sabri was-salah. Tuntut olehmu supaya tercapai segala urusan kamu. Pertama, melaksanakan sabar di dalam hati. Yang kedua, sembahyang 5 waktu diperhatikan.
Jadi sobar itu di dalam hati terus-terusan, sembahyang lima waktu diperhatikan. Insya Allah dengan sobar nang di hati, sembahyang lima waktu di anggota luar dilaksanakan, maka semua urusan kita sukses. Ujar Allah Ta'ala. Jadi kalau urusan kada sukses itu antara dua, wa imma sembahyang kada bujur atau sembahyang bujur sabarnya nang kada bujur. Tapi kalau sabarnya bujur, sembahyangnya bujur, urusannya hasil sukses. Orang menuntut ilmu alim, orang mencari sugih. Apa lagi? Bini taat, anak bakti, apalagi? Cuma bisobri wassalah. Jadi kalau kita ada bisi urusan kecil tapi kada berhasil, apalagi nang besar nang berat, itu penyebabnya kita juga nang kada sabar atau sembahyang kada bujur. Kalunya bujur sabarnya, bujur sembahyangnya, sebesar apapun cita-citanya akan tercapai. Sebab ujar Tuhan, wasta'inu bisabri wassalah. Tuhan itu mengetahui segala macam sesuatu. Kita ini punya perkara masalah macam-macam, dan kita maksud hendak hasil. Ujar Tuhan, lamun nyawa hendak hasil, maka unda memadahkanlah jalan keberhasilan nyawa. Pertama di hati sabar, nang kedua sembahyang lima waktu. Di mana hendak sabar mun kada belajar dulu. Di mana hendak sembahyang mun kada belajar. Guru nang melajari sabar, guru nang melajari sembahyang ini nang disyukuri. Jangan lupa kacang dengan kulitnya. Faqad qama biha hatta tawarrama qadamahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan Rasulullah SAW. Beliau sembahyang, padahal dalam keadaan dua kaki beliau bengkak. Karena sabarnya, walaupun garing bengkak batis, tetap aja sembahyang dilaksanakan setengah malam. Tuhan menyuruh Rasulullah sembahyang setengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu. Hai Rasulullah SAW yang sedang berselimut, bangun waktu malam setengah malam, isi dengan sembahyang sunat. Rasulullah diuji batisnya bangkak, istilah orang Wahini garing, tapi tengah malam tetap setengah malam sembahyang. Ya kada sabar, kada kawa sembahyang. Kenapa? Garing. Tapi karena sabar, walau garing tetap sembahyang. Nah ini. Kita sedikit aja sakit parah, bekantut kada mau, bahira kada mau. Hari ini pereja pengajian sudah enak aja. Kada sabar tuh. Kada sabar. Lamun kawa aja bersuara, kenapa galang? Mun parut bener aja rasa hibat, bahira kada mau, bakantut kada mau. Kenapa galang? Bapandang kawa aja, kenapa jadi perayakan pengajian? Sabar dong. Sabar. Mun hendak berperai berarti anurong, katuju perai. Sedikit sakit perai, berarti hendak perai. Ini lihat, tawar lama kodama tetap koma biha. Bangkak batis tetap sidin sembahyang. Fabihadzal ittiba' mukhlisun.
Shadiqan yata'ahhalu tabi'un tajallil anwaril ghabiyah. Maka apabila mengikut Rasulullah di dalam dua tadi, di dalam keadaan sakit tetap beribadah. Artinya sabar beribadah itu sabar. Ujar Sidin di sini, niscaya menjadilah orang yang mengikut Nabi Muhammad tadi. Kan Nabi Muhammad itu tadi garing, tapi di bawah Sidin sembahyang meja. Jadi istilahnya kita ini garing atau susah, tapi tetap ibadah kada tinggal. Itu susah, tetap ibadah yang diutamakan. Menjadi ahli bagi mengikut Rasulullah. Kenapa mengikut Rasulullah? Yaitu berhasil. Kan Rasulullah itu berhasil di dalam 23 tahun berhasil. Usahanya itu kan berhasil, yaitu menjalankan risalah Allah Ta'ala sempurna dalam masa 23 tahun. Jadi keberhasilan Rasulullah karena dua, pertama sabri, yang kedua salah. Jadi apabila orang ingin berhasil, kalau bupati hendak berhasil memimpin daerahnya, bisabri wassalah. Walau garing jangan ditinggal ibadah. Ini sedikit aja ada permisi ulun kada umpat mengaji hari ini. Sedikit aja ada urusan permisi ulun ini. Ya Allah, jangan kayak itu hai bupati, jangan. Demikian DPR, demikian keamanan, Kodim dan polisi, Kapolres dan kepala Kodim, jangan dong. Jangan. Utamakan ibadah. Utamakan ibadah walaupun dalam keadaan kesusahan. Apabila kita mengutamakan ibadah, sabar atas kesusahan ini, pasti akan diberi Tuhan keberhasilan. Hanya dua aja, bisabri wassalah. Mudah-mudahan yang berusaha ini nang bercari-cari duit ini, mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala modalnya. Pertama sabar, yang kedua ibadah diutamakan. Insya Allah usahanya berhasil. Kalau sudah berhasil mudah. Kama qila innal waliyal kamil lahu ma lin nabi. Coba perhatikan, innal waliyal kamil lahu ma lin nabi. Coba perhatikan bahwasanya Allah memberikan kepada wali yang sempurna seperti yang diberikan Allah kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala Allah Ta'ala sifatnya adil, memberikan kepada wali seperti yang diberikannya kepada Nabi. Padahal Nabi lawan wali beda, tapi Tuhan memberi sama. Karena si wali mengikut Nabi. Nabi itu garing, tetap sembahyang setengah malam. Orang wali pun garing, tetap ibadah diutamakan. Oleh sebab itu diberi apa yang diberikan kepada yang diikutnya. Kalau yang diikutnya Nabi Muhammad dibalik itu, yang mengikut pun dibalik itu. Minal alwaqi wal ahwal ghaira annahu laysa muta'athiran bil asalah. Tetapi terdahulu Nabi juga mendapat daripada wali.
bendanya sama tapi teruji mendapatnya. Karena dari Nabi dulu hanya disampaikan ke wali, jadi tangan nang kedua barangnya itu juga, tapi tangan nang kedua. Jadi wasilahnya tangan pertama. Jadi umpama Mercy keluaran Korea umpamanya, ini umpamanya adalah datang dulu ke Banjarmasin. Sesudah di Banjar hanyar ke Martapura. Jadi yang di Martapura ini bakas Banjar. Lewatnya lewat Banjar. Jadi lewat Rasulullah dulu hanya sampai kepada wali. Ma arsalar rahman aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillah aw mulkihi min kulli ma ya'asu aw yashmalu illa wa taha al-mustafa ahmadu habibuhu mukhtaruhul mursalu wasitatun biha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Wa inna ma huwa warithun, tetapi si wali ini mawaris. Orang mawaris itu kan asalnya dari abahnya, mati abahnya anak waris, jadi terdahulu siapa? Terdahulu kuitan. Kalau Rasulullah tadi Abul Kul, Abil Akbar. Abul Kul, Abil Akbar. Di dalam Al-Quran disebutkan An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ujar Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, qori Nabi yang terbaik, membaca ayat ini di hadapan Rasulullah. Rasulullah mendengarkan. Bagaimana Ibnu Mas'ud membaca? An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum wa azwajuhu ummahatuhum. Sakata Rasulullah SAW. Nabi berdiam, berarti bacaan ini bujur. Ini ngarannya qiraat salah. Bermula Nabi itu diutamakan oleh orang beriman dari diri sendiri. Orang yang beriman itu cirinya mengutamakan Nabi dari dirinya sendiri, hancur dirinya demi Rasulullah. Maka itu orang beriman. Kalau untuk Nabi hancur diri, silahkan. Kalau untuk Nabi itu tanda orang-orang beriman. Kalau untuk Nabi hancur biar, apalagi duit aja habis. Nah ini orang apa? Orang beriman. Kenapa? Wa huwa abul lahum. Karena Nabi itu bapak bagi mereka, itu orang beriman. Buktinya Nabi itu abah, wa azwajuhu ummahatuhum. Bini Nabi ibu bagi seluruh orang beriman. Kalau bini sidin ummah berarti sidinnya abah. Kan begitu. Kalau Quran yang biasa ini kan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Tapi bacaan Ibnu Mas'ud an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa huwa abul lahum, hanya wa azwajuhu ummahatuhum. Ujar Habib Ali al-abil akbar al-mahbub lak wal mukhassas bisyarafil afdar fi kulli mawtinin min mawatinil qurbi wa madhar gasimi hamdalika fi ibadik wa sagi ku'usi irsyadik li ahli widadik. Ujar Habib Ali Sibun di dalam Simtud Durar, al-abil akbar. Coba al-abil akbar. Wa innama huwa warithun lahu wa laysa lil warithi maziyatul mawruth. Hanya saja wali ini waris dari Rasulullah SAW.
dan tidak ada bagi waris keistimewaan seperti keistimewaan yang mewariskan. Ya kan? Hebat nang mewarisakan jualan daripada nang menerima warisan. Ya kan? Bapak-bapak, para hadirin, pernah nggak terjadi seorang anak yang masih hamil oleh ibunya di dalam perut ibunya, baru hamil 1 minggu umpamanya atau kurang dari 1 minggu, tapi udah bibit masuk, dia punya orang tua kaya raya, ayahnya si anak ini, padahal anak itu baru 1 minggu kurang di dalam rahim. Karena tetesnya udah masuk ke dalam rahim, tapi belum lagi berubah menjadi segumpal darah, apalagi segumpal daging. Ayahnya meninggal duluan, kemudian ibunya perutnya membesar, kemudian lahir. Maka si anak itu waris, apalagi anaknya ini laki-laki, maka dia mewaris semuanya. Betul? Betul. Beginilah zuriat Rasulullah yang dari laki-laki terus. Dia sudah punya warisan dari Rasulullah, tinggal menunggu kapan masa warisan sampai ke dirinya. Jadi turunan nangka 30 kah? Nangka 38 kah? Kalau bujur dari Rasulullah, dari laki-laki terus, pasti apa nang dikaya Rasulullah akan timbul ke dirinya. Karena ini waris. Inna sirran abaila syaka yu'ata ulbanun birjiddi fis salihati. Pasti nang dikaya yang ini datu bahari turunnya kada kalain ke anak cucunya. Ujar orang kampung, bahasa kampung atau istilah kampung, pohon itu kalau inya berbuah biasa buahnya gugur kada jauh dari batangnya. Bujur nior tak gugur, biasa gugur itu kada jauh dari batangnya. Bujur. Lamun ada juga yang gugur jauh, itu biasanya lah ini ada buah itu misalnya jambu aja lah, jambu itu bisa gugur jauh daripada pohon karena yang membawa kelelawar. Tapi kalau yang membawanya Rasulullah, biasanya gugur itu kada ke orang lain, mesti ke bujur situ juga, kada jauh gugurnya. Lamunnya jauh itu kada dapat, apabila jauh kada dapat, apabila parah itu nang dapat. Guru ulun Said Amin Qutbi Bakesah, waktu ulun beelang tahun 70 ke rumah sidin. Naik ke rumah sidin Bakesah, ada 3 orang pergi haji dari Yaman, masuk ke kapal, bawa 1 kambing, dimasak itu kambing, kemudian berjanji 3 orang dari Yaman ini, siapa dapat mimpi yang baik boleh makan kambing, yang mimpi buruk tidak boleh makan kambing atau tidak dapat mimpi sama sekali. Akur semuanya. Kemudian masak kambing, lalu tidur. 2 tidur, 1 bangun. Yang bangun ini makan kambing habis. Kemudian yang tidur mimpi, yang 1 mimpi naik ke Baitul Maqdis, yang satunya naik ke langit yang ke-7. Jadi harapan yang 2 ini waktu bangun nanti dapat makan kambing karena mimpinya bagus. Begitu bangun guring keduanya,
Lalu ditakuni oleh orang kada guring yang makan kambing, batakon nang habis kambing dimakannya sudah. Batakon lawan nang guring, ikam mimpi apa? Oh, saya mimpi naik ke atas langit ketujuh. Harapan dapat kambing lah. Yang satunya saya di Baitul Maqdis. Harapan kamu ujar yang memimpi ini, kamu dapat apa? Mimpi apa? Enggak ada mimpi apa-apa. Kenapa? Saya enggak tidur. Kambing mana? Habis saya makan. Oh, kenapa? Jadi kada mengiau kawan. Makan salmonan kada bakiawan. Macam apa bakiawan? Jauh-jauh kawan ada yang di Baitul Maqdis, ada yang di langit ketujuh. Salah siapa? Salah ini juga jauh. Siapa parah dapat, siapa jauh luput. Habis. Wallahu a'lam. Ramai juga kisah setelah. Jadi munnya jauh lawan Nabi pas kada dapat juga. Munnya parah lawan Nabi insya Allah apa yang dari Nabi akan dapat juga. Mudahan kita serumah tangga diberi Allah taufik hidayah untuk mendekatkan diri kepada wasitah ini yaitu Rasulullah SAW dengan banyak salawat kepada Nabi. Amin Allahumma amin. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dan minta doakan kepada pian beratan. Mudah-mudahan ulun serumah diampuni Allah segala dosa seumur hidup, zahir batin dan diselamatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala Rasulullah SAW afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha numatu insyaallah ta'ala bil amin. Allahumma ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna biha ya ba'id irfa'na wa anfa'na biha yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.